Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 kita kali ini, kita akan membahas tentang integral lipat 2 yang kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian pertama kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana integral lipat 2 pada suatu bangun yang memiliki alas yang berbentuk persegi. Sebagai pengenalan konsepnya, ya, di sini kita memiliki suatu bangun yang memiliki semacam penutup atau atap, di mana atap ini memiliki suatu persamaan fungsi, yaitu Z sama dengan fx, y. Nah, kita ingin menghitung volume dari bangun yang dimana bangun ini dibatasi oleh atap Z sama dengan fx, y, dan pada bagian alasnya kita juga dibatasi oleh sumbu X, yaitu mulai dari A sampai B, dan sumbu Y mulai dari C. Di sini ada C ya, yang tidak kelihatan, C sampai D. Nah, jadi kita bisa menuliskan daerah alas ini yang kita namakan sebagai R, itu adalah dibatasi oleh X mulai dari A sampai B, dan Y-nya dibatasi mulai dari C sampai D, sehingga terbentuk suatu alas yang berbentuk persegi panjang, ya. Nah, kemudian pada alas ini kita ingin lebih mencermatinya lagi, seperti pada grafik ini, ya. Jadi kita misalkan ini alasnya. Untuk menghitung alasnya, untuk menggambarkan di sini adalah sumbu X dan sumbu Y, ya. Kalau di gambar ini merupakan lantainya. Kemudian untuk sumbu X dia dibatasi dari titik A sampai titik B, dan sumbu Y dibatasi oleh titik C sampai titik D. Nah, alasnya ini kita bagi menjadi beberapa persegi lagi yang lebih kecil. Nah, taruhlah saya mengambil satu partisi yang entah itu partisi yang keberapa. Sekarang kita mau menamakan dia sebagai partisi yang ke-K, sehingga untuk satu partisi ini, ketika kita mengambil satu titik dalam partisi ini, misalkan yang ada tanda merahnya ini, kita namakan sebagai XK, YK, ya. Nah, di sini ada istilah dua sisi, ya, yang bisa kita katakan sebagai panjang dan lebarnya. Nah, panjangnya ini yang sejajar dengan sumbu X, kita anggap dia sebagai selisih dari titik X dari partisi yang ke-K, atau kita namakan dengan delta XK, dan yang sisi yang satunya ini merupakan selisih dari panjang yang sejajar sumbu Y yang ke-K, atau kita namakan dia sebagai delta YK. Nah, berarti untuk mencari luas dari persegi yang ke-K ini atau partisi yang ke-K ini, itu tidak lain adalah delta AK, atau luas dari partisi yang ke-K. Nah, luas dari partisi yang ke-K ini tidak lain adalah panjang kali lebar, atau dalam hal ini adalah delta X dikali dengan delta YK. Jadi ingat ya, delta XK dikali dengan delta YK. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah milik dari partisi yang ke-K. Jadi ini adalah luas dari partisi yang ke-K. Nah, sebelum lanjut kita lihat dulu di sini, karena awalnya kita ingin menghitung volume. Nah, kita ingat bersama bahwa
volume suatu bangun ruang itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Nah, jadi maka tadi kita sudah mendapatkan luas alasnya, sekarang tingginya itu adalah, kalau misalnya tadi kita ambil di sini adalah titik di sebarang tempat pada partisi yang kekal ini, misalkan ini yang titik merah ini adalah XK, YK. Nah, kita kembali ke gambar ini, berarti titiknya ada di sini ya. Nah, ini berarti pada titik ini ada ketinggian. Ketinggiannya itu sampai kepada atapnya. Jadi misalkan titik ini ketika kita tarik garis tegak lurus sebagai tinggi dari partisi yang kekal ini, maka jarak dari titik merah ini ke titik biru ini tidak lain adalah tinggi dari partisi yang kekal, atau dalam hal ini kita katakan dia sebagai fxk, YK, karena grafik dari penutup atau atap dari bangun kita ini adalah fx, y. Oke, jadi kembali lagi ke sini untuk luas partisi. Jadi untuk luas partisi yang K, atau saya memperumumnya sebagai luas satu partisi, dalam hal ini partisi yang kekal, itu adalah luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas tadi kita sudah ketahui, luas alasnya adalah delta AK. Ini untuk partisi yang kekal ya. Jadi luas A delta AK dikali dengan tinggi. Tingginya adalah fxk, YK. Berarti untuk partisi yang pertama luasnya itu adalah delta A1 dikali fx1, y1. Kemudian partisi yang kedua luasnya adalah delta A2 dikali fx2, y2. Partisi yang ketiga delta A3 dikali fx3, y3. Partisi yang keempat delta A4 dikali fx4, y4. Sampai kepada delta yang ke n, kita tidak tahu di sini partisinya ada berapa, kita anggap dia sebagai n saja. Jadi untuk partisi yang ke n itu luasnya adalah delta A n dikali fxn, yn ya. Jadi luas untuk partisi yang ke K. Nah, sehingga untuk luas keseluruhan bangun ini itu tidak lain adalah luas partisi yang pertama ditambah luas partisi yang kedua ditambah luas partisi yang ketiga sampai dengan luas partisi yang ke n. Atau kalau saya mau menuliskannya secara sederhana, itu bisa kita gunakan simbol sigma. Sigma dalam hal ini kita mengambil K itu mulai dari partisi yang pertama sampai partisi yang ke N. Dari apa? Dari fxk, YK dikali dengan delta AK. Ini kita dapat dari mana? Ini adalah rumus dari luas partisi yang telah kita dapatkan tadi. Tetapi saya menuliskannya ini secara terbalik karena berlaku sifat komutatif. Nah, di sini kita menggunakan sigma karena kita menginginkan menjumlahkan semua partisi-partisi yang ada pada bangun ruang ini, ya. Nah, jadi kita menggunakan bantuan sigma K, di mana K ini merupakan partisi yang ke. Jadi kita menjumlahkan partisi yang pertama sampai kepada partisi yang ke N terhadap fxk, YK dikali delta AK. Nah, terlepas dari ini, ya, di sini kita melihat tiap partisi ini memiliki diagonal atau luas permukaan, ya, luas permukaan atau luas partisi yang berbeda-beda. Ya, yang berbeda-beda. Nah,
di sini kita menginginkan luas partisinya itu makin mendekat ke 0. Kenapa? Karena kita lihat gambar ini. Di sini saya memperoleh atau saya membagi bangun ini menjadi beberapa partisi yang besar. Jadi luas partisinya ini lebih besar dari luas partisi dari balok-balok ini ketika saya membaginya menjadi lebih kecil lagi, ya kan? Jadi ini misalkan luas partisi ini akan lebih besar daripada luas partisi yang ini atau diagonal partisi yang ini. Nah, karena kita menginginkan luas partisinya itu mendekati 0, maka kita buat lagi partisi yang lebih kecil. Nah, jadi ini akan memiliki diagonal yang lebih kecil lagi. Nah, dari sini, ketika partisinya itu akan mendekati ke 0, itu menandakan bahwa N-nya atau banyaknya partisi itu akan semakin banyak. Semakin kita menginginkan partisinya atau diagonal partisinya itu mendekat ke 0, itu mengakibatkan semakin banyak partisinya itu akan semakin mendekati ke tak hingga banyaknya, ya kan? Jadi saya kembali, kalau kita menginginkan diagonal setiap partisinya itu mendekati ke 0, maka itu akan mengakibatkan bahwa jumlah partisinya akan semakin mendekati tak hingga banyaknya. Nah, ketika partisinya itu kita menginginkan dia agar jumlahnya itu semakin tak hingga banyaknya, maka kita bisa menggunakan bantuan limit. Karena kita menginginkan, jadi kita menginginkan partisinya itu makin banyak. Kenapa makin banyak? Karena ketika partisinya banyak, makin banyak partisinya, maka akan makin kecil diagonal tiap partisinya. Nah, ketika diagonal tiap partisinya makin kecil, maka perhitungan kita akan luas dari daerah ini itu akan mendekati nilai yang sebenarnya, ya kan? Akan mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, kita masih ingat bahwa suatu fungsi yang memiliki limit itu akan menjadi suatu fungsi yang dapat terintegralkan. Nah, suatu fungsi yang dapat terintegralkan itu bisa kita beri simbol sebagai integral. Nah, kebetulan karena perubahan yang kita lakukan di sini adalah terhadap luas, atau dalam hal ini delta X dan delta Y, maka integral yang kita gunakan juga memiliki dua integral, ya, karena ada dua perubahan, yaitu perubahan terhadap sumbu X dan perubahan terhadap sumbu Y, sehingga di sini menghasilkan integral lipat 2. Nah, integral lipat 2 dari fx, y dA, di sini dA-nya akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah dx dy, dan kemungkinan yang selanjutnya adalah dy dx. Nah, untuk bisa tidaknya suatu integral lipat 2 ini, urutan deltanya atau urutan perubahannya ini bisa saling bertukar, itu tergantung dari batasannya, ya. Jadi untuk hal ini kita akan bahas tentang batasan konstanta. Maka untuk batasan konstanta, dx dy dan dy dx itu bisa kita langsung komutatifkan, jadi berlaku sifat yang komutatif. Tetapi lain halnya dengan batasan yang tidak konstan. Jadi ada satu batasan integral yang tidak konstan, maka itu tidak bisa langsung kita pertukarkan atau komutatifkan, ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas pada contoh berikutnya.